Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pembentuk akhlak. Saya Rinda Serliana, NIM 225231163. Saya Aina Hakrodatul Firdausa dengan NIM 225231164. Saya Randy Anugrah Pamungkas, NIM 2252311165. Perkenalkan, nama saya Arzita Ifra Hasiko Asfi dengan NIM 225231179. Selanjutnya, ada beberapa faktor dalam pembentukan akhlak. Yang pertama, faktor insting. Yang kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor kebiasaan. Yang kelima, faktor kehendak. Dan yang keenam, faktor pendidikan. Yang pertama adalah insting. Insting adalah seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Menurut James, insting adalah sifat yang menyampaikan tujuan akhir. Insting merupakan kemampuan yang melekat sejak lahir dan dibimbing oleh nalurinya. Dalam insting terdapat 3 unsur kekuatan yang bersifat psikis, yaitu mengenal atau kognisi, kehendak atau konasi, dan perasaan atau emosi. Insting merupakan unsur jiwa yang pertama membentuk kepribadian manusia, tidak boleh lengah dan harus mendapat pendidikan. Pemeliharaan pendidikan dan penyaluran insting adalah mutlak, karena tanpa demikian insting menjadi lemah, bahkan hampir lenyap. Kemudian ada faktor keturunan. Keturunan adalah kekuatan yang menjadikan anak menurut gambaran orang tua. Ada yang mengatakan turunan adalah persamaan antara cabang dan pokok. Ada pula yang mengatakan bahwa turunan adalah yang terbelakang mempunyai persediaan persamaan dengan yang terdahulu. Sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya pada garis besarnya ada 2 macam. Yang pertama, sifat jasmaniah, yakni kekuatan dan kelemahan otot dan urat syaraf orang tua dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Yang kedua, sifat rohaniah, yakni lemah atau kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi tingkah laku anak cucunya. Selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan adalah ruang lingkup yang berinteraksi dengan insan yang dapat berwujud benda-benda seperti air, udara bumi, langit, dan matahari. Lingkungan itu sendiri ada 2 jenis, yaitu yang pertama lingkungan alam. Alam dapat menjadi aspek yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. Lingkungan alam dapat menghalangi dan mendukung bakat seseorang. Yang kedua, lingkungan pergaulan masyarakat merupakan tempat tinggal individu berinteraksi. Lingkungan pergaulan dapat mengubah dalam perihal keyakinan, akal pikiran, adat istiadat, sifat, pengetahuan, dan terutama dapat mengubah akhlak perilaku individu. Selanjutnya, faktor kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Apabila adat atau kebiasaan telah lahir dalam suatu masyarakat ataupun pada seseorang, maka sifat dari adat atau kebiasaan itu sendiri adalah: 1. Mudah mengerjakan pekerjaan yang sudah dibiasakan tersebut. 2. Tidak memakan waktu dan perhatian dari sebelumnya. Faktor kehendak. Kehendak merupakan faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Menurut Dr. Haji Hamzah Yakub, bahwa kadang-kadang kehendak itu terkena penyakit sebagaimana halnya tubuh kita. Antara lain, 1. Kelemahan kehendak. Seseorang mudah menyerah kepada hawa nafsunya, kepada lingkungan atau kepada pengaruh yang jelek. Kelemahan kehendak ini melahirkan kemalasan dan kelemahan dalam perbuatan. 2. Kehendak yang kuat tetapi salah arah, yakni pada pola hidup yang merusak dalam berbagai bentuk kedurhakaan dan kerusakan. Misalnya, kehendak orang merampok seorang hartawan. Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting yang memberikan pengaruh dalam pembentukan akhlak.
Pendidikan turut mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah diterimanya. Sistem perilaku atau akhlak dapat dididikan atau diteruskan dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua pendekatan. 1. Rangsangan jawaban. 2. Kognitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.